Oke, pertama yang pasti ya mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya ya mau main apa kan gitu. Masa baterainya lu jalan-jalanin kan nggak mungkin kan. Yo racers, gue baru beresin kerjaan, jadi gue baru sempat tapping jam segini. Sekarang jam 1:30 guys, tapi buat lo gue belum tidur dulu karena gue pengen ngasih gambaran atau penjelasan sama lu semua para calon-calon racer Tamiya STO Class. Entah lo dari STB, entah lo dari damper, entah lo dari newbie, tapi memang gue bikin video ini untuk ngasih informasi ke calon-calon pemain baru. Supaya apa? Supaya kelas Tamiya STO makin banyak yang main, makin ramai. Karena memang menurut gue pribadi, seperti apa yang gue ceritain di video gue yang pertama sebelumnya, menurut gue pribadi gue jatuh hati banget pilihan gue ke Tamiya STO ini. So di video ini gue bakal jelasin bahasa yang gue pakai mungkin starter kit ya, sama mungkin gue akan breakdown budget sedikit. Hobi Tamiya ini buat gue adalah hal yang sangat menyenangkan, bahkan sampai di titik gue saat ini dengan gue bikin channel STO Style Indonesia ini kayak it's like jadi the way of life gue gitu, kayak hobi banget lah gitu. Mungkin kayak misalnya lo drummer atau lo gitaris atau lo basis atau lo apapun itu, hobi lo kayak menyatu di hidup lo sampai kapanpun lah gitu. Nah ketika gue bermain Tamiya STO ini tuh gue merasakan hal yang sama gitu. Jadi gue mau sharing sama lo sebegitu asiknya main Tamiya. Gue hanya ingin menjelaskan supaya lebih simple ya, starter kit apa aja yang lo harus siapin untuk lo bisa main Tamiya kelas STO. Dan ini keren banget karena ya semuanya custom. Kalau lo anaknya custom banget gitu kan, ngulik banget, lo cocok main Tamiya STO. Gue jamin lo bakal ketagihan. Dan gue akan bongkar juga setup gue ini. Kebetulan ini habis nge-race jadi semua berantakan, dan gue akan kasih insight spill untuk mempermudah lo. Ada videonya Om Fani Event Toys. Terus terang jujur, awal-awal gue nih anaknya kan pengen cari tahu ya. Awal gue sebelum memutuskan untuk beli fitur atau beli part yang sudah jadi ya, gue tuh nontonin banget tuh video durasi panjangnya Om Fani Event Toys. Sebenarnya Om Fani Event Toys itu dia fokus di damper, keren banget itu channelnya. Thank you banget buat Om Fani yang udah meluangkan waktunya, yang udah nge-share ilmunya. Gue pertama kali Om bikin STO tuh motong semua sendiri tuh ya berkat Om Fani. Mantap, Om Fani mantap pokoknya. Oke, langsung aja gue breakdown. Gue akan bahas dari starter kit dulu ya. Nanti habis itu gue akan bongkar Tamiyanya, ngasih insight lah sedikit apa aja sih di dalamnya. Oke, pertama yang pasti ya mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya ya mau main apa kan gitu. Masa baterainya lu jalan-jalanin kan nggak mungkin kan. Starter kit adalah si mobilnya. Bentuk STO macam-macam. Kebetulan maksud gue macam-macam, fiturnya macam-macam. Kebetulan yang lagi gue pasang di sini gue pakai roller yang 19 yang gede, yang besar. Beda roller, beda setup, beda cara jalannya, beda loncatnya, beda bentuknya. Itu yang bikin nikmat gitu main STO tuh, nikmat banget gara-gara fitur-fiturnya ini yang bikin ketagihan. Apalagi kalau lo yang anaknya kayak gue lah, custom banget lah gitu, doyan yang custom kayak namanya STO tuh open class gitu. Open class kalau di Indonesia tuh disebutnya open class. Udah ada asosiasinya dari IMI, namanya IOC
Indonesia Open Class. Nah, di ini bahasanya Open Class. Apapun lah namanya. Jadi kalau misalkan gue salah penyebutan, ada yang nonton ini dan Anda adalah senior saya atau sepuh saya atau racer yang sudah bersekian tahun gitu, karena memang playernya STO tuh kayak udah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun bahkan, luar biasa lah. Boleh komen di bawah supaya kita bisa saling sharing. Dan juga nanti kalau ada yang baca yang baru mau masuk enter ke hobi yang seru ini, bisa tahu informasinya lebih detail. Oke, ini adalah starter kit mobilnya. Kita bahasa ini sekarang nih, video ini adalah starter kit. Starter kit mobilnya pasti satu, kedua baterai. Kalau bisa baterainya, bukan kalau bisa ya, emang ya kalau lo beli pakai baterai yang apalah merek itu, yang sekali pakai buang ya rugi lah, itu kan mahal 20.000. Nah ini baterainya Fujitsu, baterai charger. Lo kayak bisa pakai charge gitu kan, apa pakai satu set bisa. Kalau gue saranin sih 2 set, karena kalau 2 set ya enak, lo ngecas lo masih bisa main lagi kan gitu. Habis baterainya lo butuh 3 alat ini aja dulu, penting banget. Pinset, karena memang dia kecil-kecil, pinset penting. Terus ini namanya kunci shock. Ini banyak di online, harganya sekitar 40.000, 45.000 ya, variabel antara 40 sampai 60.000. Semakin mahal pasti semakin bagus. Ada merek yang lumayan oke. Nah, gue pernah pakai, gue pernah pinjem Precision. Nah, untuk beli ini banyak ya di Tokped, banyak di Jordan Toys juga ada. Yang kemarin gue kesana kebetulan gue lagi beli part, dan gue rata-rata sih gue kalau beli part ke Jordan Toys, dan karena itu deket dari rumah gue, dan gue agak males ya kalau online gitu, kayak nunggu gitu. Bisa aja pakai instan, tapi buat gue ke Jordan Toys-nya tuh seru gitu. Jadi sambil healing ya kan, sambil hiburan, sambil kesana ya kan, ya alasan aja sama istri ya kan, aku mau beli part dulu. Padahal sampai sana banyak ketemu teman-teman, banyak ketemu apa namanya para racer gitu, dan itu seru banget. Gue menikmati sekali sama komunitas Tamiya ini, benar-benar luar biasa solidnya, apa namanya humble-nya, terus obrolan seputar Tamiya-nya itu seru banget, bisa berjam-jam kita kalau ngobrolin, yang diobrolin Tamiya aja gitu, seru banget lah pokoknya. Ini nyangkut nih, ini ada obeng. Kalau gue pakai obeng yang merek Tamiya karena enak obengnya, ya obeng apa aja bisa, yang penting obeng kebang. Nah, 3 part ini kalau bisa wajib lo punya. Pinset paling berapa kan gitu, 10.000, 15.000 gitu kan ya. Makanya di Tamiya kan gitu angkanya 10.000, 20.000, kecil-kecil lah. Beda sama dulu hobi gue yang pertama, ada RC drone aero modeling, itu luar biasa, ngabisin duitnya. Tapi namanya hobi nggak bisa diukur kan pakai duit, karena diukurnya adalah dengan kesenangan gitu. Oke, terus sama ada kotak kecil ini, sebenarnya bisa diakalin pakai apa aja, cuma kalau kotak yang kayak gini kan enaknya ada selah-selahnya gitu loh, ada ruang-ruang sekat-sekatnya. Jadi lo bisa masukin gear, masukin roller, itu beda-beda tempat ya. Kebetulan kalau lagi race tetap aja berantakan tuh, tempatnya udah nggak jelas. Nanti biasanya gue sampai rumah ntar gue pisah-pisahin lagi. Oke, lanjut ke chargeran. Ini gue pakai chargeran yang sengaja gue keluarin yang ini, yang biasa, karena kita ngomongnya baru mulai gitu kan, Tamiya STO ini. Gue pakai chargeran standar Nightcore buat lo sekedar main, have fun di playground, kebut-kebutan gitu kan, pakai Nightcore cukup. Atau lo pakai yang bawaannya Fujitsu bisa juga, yang langsung dicolok ke listrik, cuma ya agak lama ya, itu bete banget nunggunya gitu kan. Nah, kalau lo mau lihat yang lumayan profesional, yang ini. Iya, ini ya. Kebetulan gue baru beli lagi satu lagi. Jadi kalau lu udah masuk ke kompetitif itu memang ya udah, kalau gue kan memang udah kompetitif ya. Awalnya juga kan sebenarnya cuman kayak ya pengen coba aja, cuman ya itu tergantung lu pribadi lagi nanti. Kalau misalkan emang lu pengen jadi kompetitif di dunia Tamiya gitu, memang karena seru banget ya, akhirnya lo akan cicil satu-satu alat itu. Tapi cicil aja, nggak usah langsung yang berat. Kecuali lu anak sultan ya kan, berakin ya udah gas gitu. Sky RC mereknya, Sky RC NC 2500 Pro. Ini gue baru beli kemarin di Jordan Toys. Kebetulan kemarin gue lagi butuh beli part ya buat kebutuhan tim STO Style Indonesia.
gue beli part-part ini ya, ini partnya murah-murah, 15.000 35.000. Corona 35.000 namanya, Corona gear. Nantilah gue jelasin tentang detail-detail apa namanya ini roller 19, karena gue memang lagi main di roller 19. Gue pakai yang original. Kenapa? Karena memang lebih enak yang original. Tapi juga nggak apa-apa pakai yang bukan original, banyak kok nih lagi yang bukan original yang ini nih, nggak apa-apa, sama aja ya. Nggak juga sih dibilang sama aja, nggak juga, tetap lebih enak yang original, lebih presisi. Tapi apakah bisa? Buktinya pada saat kita menang kejuaraan National Championship di seri ke-5 Banteng Motorsport yang ngadain, thank you banget Banteng Motorsport udah ngadain kejuaraan nasional. Itu kita masih pakai part-part yang ya udah yang KW-KW lah gitu. Tapi oke, keren buildnya orang-orang kita tuh keren-keren lah. NC 2500. Gue gak akan jelasin ini gimana cara ngoperasinya karena terlalu teknis. Mungkin pelan-pelan gue akan bahas. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan jawabin kalian satu persatu. Bahkan mungkin kalau kan cara mengoperasinya, cara fungsinya yang sepemahaman gue yang gue tahu, karena nggak ada yang benar dan salah pada saat memformulasikan penggunaan si NC 2500. Mungkin nanti gue bikin video terpisah tentang si professional charger ini, tapi gue nggak bahas ini. Lumayan harganya 1.400.000, belinya di Jordan Toys ya. Terdengar mahal karena gue memang akhirnya memutuskan untuk menjadi orang yang berkompetitif. Dan STO Style Indonesia isi di dalamnya adalah tim, tapi kita punya inisiatif untuk ya memajukan si STO ini supaya semua banyak yang main gitu. Seru banget. Oke. 4, 5, 6 alat pendukung dan 1 mobil gitu guys. Jadi mudah-mudahan penjelasan gue cukup jelas. Kalau memang lu kurang jelas, lu bisa tanya sama gue apapun yang lu mau tanya tentang hobi Tamiya Open Class STO ini. Sekarang gue akan bongkar dia dan gue akan masuk ke bagian apa aja segmen atau part-part yang ada di dalam sini. Gue akan breakdown. Oke, jadi gue akan pindahin kameranya di dekat gue. Oke, gue sekarang akan bongkar dia. Kita pretelin atu-atu ya kan. Pertama gue akan buka part. Nah ini dia kunci shock. Tujuannya supaya kita semua bisa bermain bersama, bisa balapan bersama ya kan. Beda sama Tamiya biasa yang standar, yang nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kalau ini lumayan aneh karena ini hanging namanya. Tuh, ini hanging namanya. Oke. Dan ini kayak disusun-susun lah ya, dibentuk dari karbon-karbon yang memang sudah ada bentuknya dari Tamiya-nya sendiri. Cuman ya lebih di custom, dipotong, diapapain lah, dipotong-potong, ditempel-tempel gitu. Creativity banget lah. Tapi again ya, STO ini bentuknya, evolusi bentuk ini terjadi karena karakter layout track yang ada di Indonesia. Jadi kalau lu mainin STO Jepang gitu ya, yang Japan style, ya gue yakin lah nggak akan cocok karena karakter tracknya beda. Di Indonesia tuh karakter tracknya kebut, hajar, kebut, belok, loncat, obstacle, ekstrim lah pokoknya. Mungkin orang Jepang kalau main di kita juga keringet dingin ya. Kira-kira gitu lah. Nah ini namanya hanging. Nah ini istilahnya dia si body ini istilahnya cangcimen nih dia. Gue nggak tahu kenapa ada bahas cangcimen, tapi orang-orang STO nyebutnya cangcimen. Gue juga dulu bingung, cangcimen. Nah ada, sebenarnya gue kurang suka ya pakai body yang ini. Gue lebih suka pakai body yang bentar. Ini dia, gue lebih suka pakai body yang ini. Ini base-nya, basic. Waduh, pecah nih, kudu beli lagi nih aing. Ya, pecah. Tapi ini lama kok, umurnya panjang nih, baru pecah nih dari kejurnas seri terakhir final gue udah pakai. Tapi ya udah pecah ini. Murah kok nih. Ya kalau lo beli base-nya doang murah 60.000. Cuman kalau udah di custom gini ya lumayan. Ini gue beli kalau custom 150.000 untuk body Winning Bird yang udah di custom tim sendiri nih gitu. Body WB beda sama ini. Kalau ini gepeng cangcimen, ini lebih aerodinamis pasti, tapi gue kurang suka bentukannya.
Gue lebih suka ini sebenarnya. Tapi sometimes kalau emang dibutuhkan ya udah gue pakai ini. Gue taruh sini. Minggir lu. Yalah. Gue lepas hangingnya tuh, dia bisa bergerak. Yang ini namanya damper. Ini damper pemberat gitu, pemberat. Oke, terus gue lepas hangingnya. Gue belah dulu ya, gue buka dulu karena ini sebenarnya ada 3 bagian. 3 bagian ini. General untuk bikin untuk semua kalangan. Jadi ini bukan channel tim. Ini gue buka, nih center tengah, nih bagian tengah gue buka ya. Nah ini namanya center, bagian tengah. Tuh lihat, ini tuh dipotong. Aslinya nggak kayak gini. MSL, ini tipenya MSL. MS Pro. Pro sama MSL. Bedanya apa? Bedanya MS Pro itu lebih rigid, dia lebih tebal. MSL tuh lebih tipis. Nih gue ambilin. Nah ini dia, ini awalnya. Ini kalau ini MSL namanya. Dia karakternya lebih lembut, lebih tipis. Nah ini tuh nanti dipotong-potong. Tapi gue nggak jelasin di video ini potong per potongnya ya, nanti aja ya. Yang gampang kok, pokoknya nggak susah, nggak ribet, gampang. Nanti gue ajarin tapi di video yang lain. Jadi warna MS ini ada hitam, merah, biru, hijau, ungu, abu-abu, putih ya, bukan abu-abu sebenarnya. Ada yang abu-abu, ada yang abu-abu, ada yang putih. Masing-masing warna itu ada karakternya sendiri. Ada yang merah itu agak lebih rigid, lebih keras. Hitam apalagi itu basic bawaan, itu lebih keras banget. Tergantung style main ya, nanti beda-beda. Racer biasanya beda-beda style. Orange dia di tengah-tengah lah antara lentur dan keras. Oh sama ada lagi yang warna stabilo, hijau stabilo. Itu yang menurut gue itu stiff banget ya, rigid banget. Itu buat kebut-kebutan asik tuh. Terus ada yang orange juga, bukan orange ya, mungkin kuning ya, kuning lah, bukan orange, kuning. Ini orange, yang orange kayak gini. Tapi ada lagi yang warna kuning. Nanti gue kasih gambarnya deh. MSL tuh ada apa aja. Tapi terlalu teknis ya kalau jelasin itu. Nanti aja lah itu dijelasin di next video. Gue cuma mau ngasih tahu apa bagian dari si STO ini. Keren ya, seru ya. Gue taruh sini. Oke, tuh ini ada pernya nih, pernya nih. Karena dia ada suspensinya kan, bergerak. Kerennya Tamiya, lo bayangin Tamiya pakai suspensi, udah kayak mobil rally. Nah kalau nggak pakai pinset agak repot ya, apalagi tangan gue gede-gede gini. Waduh. Nah ini bagian depan nose, ini bagian belakang tail. Ini nose, ini tailnya. Oke, kalau ini nggak usah sebutin lah ya, ini ban namanya. Ban. Oke, center ada bagian-bagiannya lagi. Sebenarnya bukan bagian ya, part di dalam center lah, part di dalam center. Ini ada gearbox namanya. Nah ini gearboxnya juga di custom nih. Tuh, ini dipotong-potong pak, boleh kalau open class boleh, Tamiya STO boleh dipotong-potong. Kenapa dipotong-potong? Supaya mempermudah aja sebenarnya. Tuh, mempermudah. Nah ini juga sebenarnya di custom, nanti ya gua akan jelasin tuh nanti lah, detail-detail teknis nanti. Ini gearbox, kalau dibuka isinya dinamo, baru ada gear. Counter gear di Tamiya STO ada 3. Ini yang super speed, ini yang RPM lah buat kebut-kebut speed. Terus ada torsi yang warnanya kuning. Kebetulan habis, gue baru beli deh. Ini yang kuning. Nih kuning, gear kuning. Usahain beli yang original ya, nggak mahal-mahal juga kok, 40.000, 60.000, dipakainya lama kok. Yang paling sering habis tuh biasanya pinion. Ini namanya pinion gear. Mana sih nih lensanya? Oh ini pinion gear nih. Nih pinion gear namanya. Nggak mau fokus deh. Kenapa dinamo dicoak? Karena ini dinamonya udah di break in. Apa itu break in? Nah lo kan, break in itu mempercepat proses dinamo ini makin jadi kencang gitu. Kalau di motor atau di otomotif di end Ryan lah gitu. Terminal, sorry ini terminal. Yang ini terminal. Nah ini terminal namanya. Nah ini ada trik-trik khusus bros. Trik-trik khusus untuk
membuat gear ini menjadi lebih stiff, lebih kencang, kerekat, tapi juga agak sedikit longgar. Ada ukurannya, teknis banget, asik banget ngulik ini nih, bisa bikin lo seharian diem di tempat terus sampai kayak menikmati dunia lo untuk ngoprak-ngaprak ini gitu. Tapi kalau lo yang pemalas beli aja udah, beli aja gitu. Oke, kalau lo beli senternya ini semua full set ya, sama udah di setting gearnya itu sekitar 125 sampai 150 ribu lah kira-kira gitu. Oke, gua tutup lagi. Nose, part dari nose apa aja. Ini kerennya STO, ini namanya nose carbon. Yang lagi gue pakai ini memang yang ribet, yang sesuai regulasi ini, regulasi IOC. Tapi kalau regulasinya di Jordan Toys atau di store dia, lo nggak pakai ini nggak apa-apa, pakai bawaannya boleh juga, pakai ABS. Kalau lagi race kompetitif kayak gue pakainya yang karbon. Kenapa? Lebih kuat. Tapi kalau untuk sekedar ya race iseng atau cengres lah gitu, atau latihan, pakai yang bawaan dari full setnya si sasis ini kan dijual terpisah, boleh nggak apa-apa, cuman durability-nya ya kurang gitu. Ini ada cara potongnya, nanti gue ajarin juga di video berikutnya gitu. Terus lanjut, ini ada stay depan. Nah ini yang seru dibahas nih sebenarnya. Si stay depan ini masing-masing builder yang bikin stay itu beda-beda, karakternya unik banget. Kalau ini gue kebetulan pakai punya Om Ocel. Beliau adalah builder pro racer. Gue pakai ini nih, harganya kalau di Jordan Toys sekitar 750.000. Kalau lu yang baru mulai main, gue rasa lu pakai yang biasa yang ada di harga 350 ribuan boleh, nggak jadi masalah, aman-aman aja. Tapi juga belum nggak juga nggak bisa dibilang juga harga yang 350 ribu nggak bisa dipakai buat balapan, nggak gitu, tetap bisa dipakai, tetap bisa dikompetisiin. Jadi sebenarnya yang diambil dari gue sebagai racer adalah karakternya gitu. Pembahasan itu detail banget, teknis banget kalau ngomongin karakter stay, nantilah gue bahas. Pokoknya intinya ini ada stay depan, ini namanya auto track, dia bergerak, dia bergerak. Ini kebetulan nih udah dibongkar-bongkar Wildan, jadi settingannya jadi beda nih. Oke, lanjut, ini ada roller. Nah, roller yang starter kit yang lo wajib punya adalah ini, namanya roller naga. Ini roller naga karet. Jadi ada karetnya. Kalau ini namanya istilahnya payung teduh. Gue juga nggak tahu kenapa anak-anak STO bilang payung teduh. Nah, ini yang nge-create nih, nyiptain orang kita nih, orang Indonesia. Keren banget ya, gokil ya, kreativitasnya tingkat tinggi sekali. Tail belakang kita punya brake pad. Brake ini fungsinya buat memperlambat speed dari mobil. Terus ada anchor ini bergerak, lihat tuh, ada porosnya di sini, dia bergerak. Kalau lu emang kreatif banget, lu bisa bikin ini sendiri, motong bisa. Tapi terus terang jujur gue tidak sekreatif itu, dan akhirnya gue ya udah beli jadi aja. Kalau beli jadi ini harganya sama 350 ribuan yang basic, yang biasa, tergantung. Kalau lo mau masuk ke area yang udah kompetitif, ini di harga sekitar 450.000 sampai 700.000 range-nya. Kenapa range-nya bisa gapnya segitu jauh? Karena ya itu tadi, masing-masing builder itu beda-beda karakternya. Kalau gue pakainya, gue cocoknya sama karakter builder namanya Om Alex, Max Mini 4WD. Jadi lo bayangin, di mobil gue ada Max Mini 4WD nya, ada Ocelnya, Om Ocelnya gitu. Jadi macam-macam lo bisa kombinasiin. Nah, ini kalau dibongkar kayak gini, kalau diperintilin ya gue nggak bakal bahas sekarang ya apa fungsi-fungsinya gitu loh, nanti aja. Oke, kalau dibongkar tuh kayak gitu. Terus ini brake padnya, ini tail belakang. Oke, jadi gue kasih, kebetulan stok gue lagi nggak ada nih untuk yang full gearboxnya, ntar gue kasih gambar aja kali ya. Ini gue zoom out lagi. Oke, ini gue zoom out lagi. Terus ada ini
Ini namanya ini sebenarnya namanya underplate ya. Tapi kalau orang kita simpel ngomongnya ini bajang. bajangan bawah frame lah gitu. Nah, ini juga nggak mudah bikinnya, bisa dibikin sendiri, bisa dibikin, sangat bisa dibikin. Part-partnya juga ada gitu. Mungkin next video lah ya, gue akan kasih tahu part-part apa aja yang dipotong-potong. Tapi gue nggak akan motong juga karena gue nggak bisa, terus terang jujurnya gue nggak bisa motongnya. Jadi gue beli ini harganya 150 ribuan, udah jadi set kayak gini. Oke, ini adalah namanya, gue zoom dulu. Ini ada spacer drat. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kayak ini, kayak apa sih? Kayak per mobil lah gitu. Tuh, kalau lo taruh di sini dia kan jadi per nih. Tuh, inilah yang bikin si Tamiya MS STO lo suspensi. Tapi kalau Tamiya STO lo bukan MS kayak super tuh, kayak si punyanya Pule. Viral. STO bukan MS doang. Super tuh viral. Super tuh viral. Ya dia nggak akan ada suspensinya karena sulit untuk bikin suspensi di super berupa STO juga, masuk di kelas STO open class gitu. Ya kalau untuk kompetitif tetap MS yang pegang. Kenapa? Karena mudah dibentuk dan dia mudah diedit lah gitu untuk jadi suspensi. Viral. STO bukan MS doang. Begitu kira-kira guys. Oke, tuh udah gue bongkar tuh mobil gue, ntar gue rapin lagi dah nih, pegel-pegel nih. So jadi kira-kira gitulah ya, gambaran singkat tentang Tamiya STO ini open class. Dia custom, dia punya suspensi, dia punya hanging yang bergerak dan semua itu terhitung dan berfungsi. Itulah kerennya STO Class ya, makanya gue tergila-gila sama Tamiya STO Class. Oke, berhubung ini udah jam 2 lewat dan gue udah mulai ngantuk nih guys, ngantuk banget. Ya demi gue mau mempersembahkan demi gue mau ngasih tahu ke lo bahwa hobi ini so worth itu untuk dimainkan. Emang kita kan laki-laki ya, butuh permainan. Boys are toys gitu kan, apa boys will be boys lah ya. Kira-kira gitu, karena secara psikologi gue merasakan ketika gue bermain Tamiya itu sangat menyenangkan. Lu bisa ngisi waktu yang positif, terus di playground Tamiya lu bisa bawa keluarga lu. Kayak gue udah berkeluarga, gue bawa anak istri gue. Kadang-kadang kalau lagi race tuh benar-benar kita kayak piknik. pakai karpet piknik gitu. Dan gue nanti akan gue liput deh ketika kita lagi race, karena nanti ada race di Jordan Toys GT League Series 2026 seri kedua. Nanti gue akan review, gue akan kasih unjuk ke lo keseruan kayak gimana asiknya main balapan di Tamiya STO ini. Komunitas Tamiya tuh seru banget. That's why kenapa gue merasa bahwa kayak gue harus nge-share deh sama lo semua di zaman sekarang yang kayaknya monoton banget ya gitu. Terus kayak gue tuh nostalgia gitu, kayak Tamiya tuh kan cerita masa kecil ya buat gue, cerita masa kecil yang menyenangkan gitu, kayak tanpa beban. Jadi ketika gue main Tamiya tuh gue kayak nggak punya beban gitu. Padahal beban gue banyak. Kira-kira gitulah. Oke, sip, thank you, pantengin terus channel STO Style Indonesia, dimana tujuan channel STO Style Indonesia ini adalah supaya makin ramai yang main STO, makin banyak yang main STO. Sebenarnya inspirasi ini gue lakukan di waktu-waktu yang yaudah senggang gue lakukan. Aduh, dah gitu aja ya guys. Gue ngantuk banget dan gue mau tidur dulu, cabut. Tar dulu, jangan lupa di subscribe, dukung channel ini terus supaya Tamiya Indonesia makin banyak peminatnya, berkembang dan
makin asik gitu mainnya. Oh iya, buat teman-teman semua nih yang mungkin newbie yang baru nonton ya gitu, yang baru bukan baru nonton, yang baru mau mulai masuk ke hobi Tamiya, STO khususnya, silakan datang setiap hari Jumat di Cubic Jordan Toys, karena seringnya tim gua itu ikutan latihan bersama, namanya Cengres bahasa kita para racer Tamiya, dari jam 4 sore sampai selesai itu biasanya jam 9 malam lah. Gua akan ada di sana, dan kalau lo mau cobain Tamiya STO tuh kayak apa, dengan senang hati gua akan bikinin satu mobil yang lo bisa cobain. Lo tinggal ketemu gua di sana, lo pantengin muka gue kan, nanti lo tinggal sapa gue kalau lo mau cobain kayak apa sih serunya main Tamiya STO, tegur aja gue gitu. Nanti gue siapin satu mobil yang proper, yang spesifikasi oke, supaya lo bisa ngerasain enaknya kayak apa. Oke, sip, thank you, makasih udah nontonin gue yang ngantuk guys.